Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database SQLite di Android Studio. Pertama-tama kita buat dulu layoutnya. Ada cukup banyak, diantaranya activity main, content main, list row, dan activity add edit. Ada 4 ya. Lalu untuk Javanya kita ada main activity seperti biasa, add edit, lalu 3 buah folder yang berisi adapter, db helper, dan data, di mana adapter berfungsi untuk menampilkan data yang sudah kita input di list view, kemudian helper untuk pengelolanya sebagai pengelolanya, dan data sebagai modelnya. Oke, pertama-tama ya kita lihat main activity-nya yang XML-nya dulu dengan kodenya seperti ini. Kita gunakan floating action button ya untuk meng-add datanya. Lalu kemudian di content main-nya cuman list view saja isinya, dan ini list row hanya berupa 3 buah text view. Nah, 3 buah text view ini berfungsi untuk menampilkan ID, name, dan address. Oke, kita pertama-tama ke adapter dulu. Ini importnya. Nah, pertama kita buat public class-nya dulu, di extend ke base adapter. Lalu setelah itu kita buat method private untuk activity, layout inflator, dan list data. Setelah itu kita buat public adapter. Nah, setelah itu kita buat override-nya agak banyak ya. Public integer, public object untuk get itemnya, dan public long untuk get item ID-nya. Lalu setelah itu public view untuk memperlihatkan layoutnya gitu. Nah, ini yang nanti akan tampil di ininya di aplikasinya, yaitu ID, name, dan address. Setelah dibuat variabelnya, lalu kita di set teksnya dengan data yang ada di sini tadi, lalu return convert view. Nah, kemudian kita masuk ke data Javanya. Simple saja karena di sini cuma berupa model. Jadi modelnya nanti seperti ini. ID, name, dan address. Lalu kita buat stringnya. String untuk ID, string untuk name, dan string untuk address. Kemudian setelah itu kita beralih ke database helpernya. Ini importnya. Setelah itu kita buat public class-nya db helper dengan extendernya ke SQLite Open Helper. Nah, SQLite Open Helper ini yang nanti akan sebagai pembantu untuk membuat dan mengedit datanya. Nah, setelah itu kita buat private static. Untuk database versinya 2 ya.
Setelah itu kita buat string database name-nya. Kita buat namanya digitalen.db. Nah, setelah kita buat string database-nya, kita buat string table-nya dengan namanya SQLite. Nah, setelah itu kita buat string untuk kolom-kolomnya, dimana kolomnya itu terdiri dari 3, berupa kolom ID, kolom nama, dan kolom address. Lalu kita buat konteksnya sesuai database name dan database version. Kemudian kita buat untuk on create-nya untuk membuat table, dimana kolom ID-nya kita buat primary key dan auto increment. Untuk kolom name dan address-nya text dan non null, yang artinya tidak boleh dikosongkan. Lalu kita di execute SQL-nya dan create movie table. Setelah itu kita buat yang on upgrade. On upgrade ini untuk apabila si tabelnya itu mau di upgrade atau enggak, dengan drop table if exists. Lalu setelah itu kita buat array list dan hash map. Setelah itu kita buat stringnya word list, lalu select query dan SQLite database. Nah, kita buat kursornya database row query, lalu kita buat if jika kursornya pindah ke yang pertama, maka untuk hash mapnya disimpan kolom ID dengan get stringnya 0, kolom name dengan stringnya 1, kolom address dengan stringnya 2, dimana kursornya itu pindah ke selanjutnya. Oke, setelah itu database-nya di close dan return word list. Kemudian kita buat public void insert untuk memasukkan database-nya, dimana stringnya itu query value-nya insert into tabel database-nya apa, berupa name dan address. Kemudian log e, insert SQLite, lalu execute dan di close. Lalu setelah itu kita buat public void update. Ya, kalau yang ini untuk memasukkan, kalau yang ini untuk mengupdate. Jadi kalau semisalnya ada nama atau addressnya yang mau diubah, ininya sama seperti insert. Nah, lalu yang terakhir ya untuk delete. Kalau untuk delete kita buat string update query delete from tabelnya, dimana kolom ID-nya yang ke berapa. Lalu sama seperti yang di atas, di execute kemudian di close. Nah, ini untuk helpernya ya. Setelah semuanya Java ininya berhasil dijalankan, kita masuk ke main activity.java. Oke, sekarang kita lanjut ke main activity.java. Sebelumnya kita lihat import-importnya dulu. Ada cukup banyak ya.
dan ada juga yang nggak terpakai karena ini kan bukan blank activity, jadi main activity-nya udah ada beberapa import sebelumnya. Jadi ini saja yang kita pakai. Setelah itu kita buat public class main activity-nya dengan action app compact activity. Lalu setelah itu kita buat variabel-variabelnya, list view, alert dialog, list data, adapter, dan DB helper. Ya, adapter dan DB helper tadi kan untuk ini ya, untuk interaksi antara antara Java code. Nah, setelah itu kita buat public static final dengan stringnya itu ID, name, dan address. Nah, setelah itu kita masuk ke onCreate dengan layoutnya main activity. Nah, untuk toolbar yang ini karena sama seperti project yang kemarin, takutnya jadi error, makanya tidak saya pakai. Nah, jadi kita langsung ke skillet aja. Kita buat DB helpernya. Nah, ini untuk menambah skillet. Lalu buat floating action buttonnya. Nah, yang VAB yang tanda plus itu yang di bawah. Jadi ketika kita mencet VAB, floating action buttonnya kita langsung menambah database. Lalu list view-nya maaf, agak sedikit cendawa tadi. Nah, list view-nya ini sama ya, set on click listener. Jadi ketika floating yang ditekan kan akan memunculkan DB helper, yaitu untuk membuat. Nah, list view-nya ini dibantu untuk menampilkan list-list apa aja yang bakal dibuat. Dari itu ketika diklik maka bakal muncul ke list view. Jadi DB helper terus list view. Nah, untuk set on click listener-nya kita buat intent-nya dulu dengan main activity-nya, dan kelasnya itu add edit yang nanti akan kita bahas. Lalu di start activity-nya, selesai. Nah, setelah itu adapternya kita tambahkan juga list view-nya di adapter. Jadi setelah nanti kita dibuat data-datanya di maka akan dimunculkan di list view yang di adapter ini. Nah, list view-nya ini daftar-daftar tadi kita bisa klik. Nah, kliknya itu set on item long click listener. Jadi ketika kita tekan agak lama maka akan muncul sebuah pilihan. Maka dari itu kita buat public boolean on item long click, dimana string-stringnya itu berupa ID, name, dan address. Dengan char sequence-nya atau dialog itemnya itu edit atau delete. Jadi ketika kita klik list view-nya secara agak lama, maka akan muncul dialog item berupa tulisan edit dan delete. Nah, untuk dialog itemnya kita buat dulu new alert dialog .builder dengan pilihannya bisa di cancel juga dan bisa dieksekusi. Jadi ketika kita tidak mengklik dua-duanya maka akan di cancel.
Nah, lalu kita buat public void-nya yang on click ya, jadi ketika diklik maka akan muncul sebuah pilihan di switch, dimana case yang pertama itu untuk mengedit kan, maka intentnya itu kita buat put extra. Jadi file-file yang sudah ada kita bisa tambahkan, kita juga bisa kurangi. Dan yang bisa di put extra itu name, address, dan ID. Lalu start activity dan break. Nah, untuk case yang kedua itu yang delete-nya. Jadi ketika kita pencet delete-nya, maka item list-nya di clear dan datanya kita get all data. Lalu kita break dan udah show. Oke, ini untuk yang set on item long click listener. Nah, untuk get all datanya ini kita buat lagi metodenya dengan private void dan menggunakan array list dan hash map. Nah, get all datanya itu gimana? Kita gunakan for dengan integer i sama dengan 0 dan i nya itu kurang dari row size. Nah, apa saja yang data yang akan kita ambil, kita buat dulu stringnya, yaitu berupa id, poster, dan title, dimana id itu yang id-nya, poster itu berupa namanya, dan title itu berupa address-nya. Lalu kita buat new data dan di set data-data tadi sesuai dengan string yang kita buat. Lalu kita masukkan ke item list dan kemudian adapternya kita buat notify data set change, jadi di notify di adapternya. Kemudian kita buat yang on resume, item listnya di clear, terus di get all data seperti itu. Nah, tadi kan kita bicara soal edit class, kita masuk ke edit class. Nah, importnya yang segini aja. Setelah itu kita buat public class add edit dengan isinya itu berupa edit text, variabelnya itu berupa edit text, button, db helper, dan string. Oke, lalu kita kemudian masuk ke protector void on create dengan layoutnya itu yang activity add edit. Nah, yang ada di sini ini. Lalu get support action bar, set display home show enable. Kemudian yang variabel kita tadi itu kita isikan id-nya. Lalu untuk yang stringnya kita buat intentnya dan get string extra sesuai dengan tag-tagnya ya. Nah, kemudian jika id-nya itu 0 atau tidak ada, maka di set title-nya itu add data, atau kalau tidak 0 maka akan membuat edit data namanya. Lalu button submitnya untuk di submit, button cancelnya untuk di cancel. Lalu public void on backpress ya, untuk on item selected menunya yang di Nah, setelah itu kita lihat ke private void blank. Blank ini untuk apa? Seperti yang di sini, untuk button cancel. Jadi ketika kita menekan cancel,
maka teks-teks yang kita buat tadi otomatis dikosongkan, dibuat blank gitu, dibikin nol gitu kan. Nah setelah itu kita buat private void save untuk yang ini, yang button save tadi, dengan menggunakan string follow up text name nya dan text address nya. Jadi kita tekan save, maka text name dan text address yang kita buat akan disimpan. Nah, tapi ketika namanya tidak diisi, dan ketika kita tekan simpan tapi kosong, maka akan keluar inputan please input name or address. Dan kemudian dibuat blank karena tidak ada namanya. Oke, lalu ini untuk yang editnya, yang private void yang editnya sama seperti yang save. Jadi untuk menambahkan atau mengurangi inputan yang kita masukkan. Nah bedanya itu kalau yang ini kita buat insert, kalau yang yang save kita buat insert, kalau yang edit kita buat update. Oke, sama ininya di blank terus di finish dan udah. Ya, seperti itu saja penjelasan dari saya. Semoga cukup jelas ya. Mohon maaf kalau videonya agak abrupt di tengah-tengah karena berupa gabungan videonya. Mohon maaf. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.